Ada sebuah tempat di bumi ini, tempat yang tidak akan pernah bisa kamu datangi langsung. Bukan karena terlalu berbahaya, dan bukan juga karena terlalu jauh, melainkan karena ia memang tidak ada dalam dimensi waktu kita, maksudku adalah dasar laut. Tapi bukan dasar laut seperti yang kamu bayangkan, maksudku adalah dasar laut 500 juta tahun yang lalu, pada saat itu bahkan ikan pun belum ada di bumi. Tidak ada dinosaurus, tidak ada serangga, tidak ada bentuk kehidupan apapun yang kita kenal. Daratan adalah tempat yang sunyi dan gersang. Kadar oksigen di atmosfer sangat berbeda dengan sekarang. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu dan berdiri di tepi laut itu, kamu akan merasa seperti berada di planet lain. Tapi di dasar laut, ada sesuatu. Ada sesuatu yang sudah ada sejak zaman itu. Ia bertahan hidup melewati periode Ordovisium, melewati periode Silur dan periode Devon. Bertahan dari peristiwa yang hampir memusnahkan Pleistocene, persen spesies di kepunahan massal Permian. Bertahan melewati zaman dinosaurus, bertahan melewati kepunahan dinosaurus, dan terus hidup sampai hari ini. Ia bernama Xenoturbella. Tapi ini bukan hal yang paling mengejutkanku dari cerita hari ini. Hal yang paling mengejutkanku adalah hal lain. Selama 500 juta tahun penuh, makhluk ini sama sekali tidak pernah meninggalkan jejak apapun dalam catatan fosil. Kamu dengar dengan jelas? 500 juta tahun tanpa ada fosil, hampir semua kehidupan di bumi, walaupun hanya hidup selama beberapa juta tahun, pasti akan meninggalkan suatu jejak di bebatuan, tapi Xenoturbella menghabiskan waktu 500 juta tahun. Hidup diam-diam di planet ini. Tanpa meninggalkan bukti apapun, seolah-olah ia tidak pernah ada sama sekali. Apa artinya ini? Nanti akan kita bahas, mari kita bahas dulu seperti apa bentuknya. Kalau kamu pertama kali melihat Xenoturbella, reaksi pertamamu mungkin adalah, sampah apa ini? Bentuknya seperti segumpal kotoran abu-abu kecil di dasar laut. Tidak punya mata, tidak punya mulut, tidak punya anggota gerak, tidak ada struktur organ apapun yang bisa kamu kenali. Ia menempel di bebatuan dasar laut tanpa bergerak sedikit pun, hampir menyatu dengan lumpur dan pasir di sekitarnya. Kamu bahkan mungkin ragu apakah ia hidup atau tidak, tapi ia memang hidup. Ia hidup dengan cara yang sangat primitif, namun luar biasa cerdik. Tubuhnya tersusun dari tak terhitung banyaknya struktur tabung setipis rambut yang saling terjalin. Struktur tabung ini saling menyatu, membentuk sebuah jaringan yang sangat kompleks. Jadi para ilmuwan menamainya cacing jaring kuno. Nama Inggrisnya adalah Xenoturbella. Ada juga makhluk berkerabat dekat yang disebut Xenophasma. Serta secara lebih luas dikelompokkan ke dalam kelompok makhluk laut dalam yang sama, secara kolektif disebut Xenacoelomorpha, tapi masyarakat kadang menyebut seluruh kelompok laut dalam yang aneh ini sebagai makhluk primitif tipe jaring kuno secara umum. Mereka tidak punya otak, tidak punya jantung, tidak punya organ berpasangan apapun. Sistem saraf mereka sangat sederhana sampai sulit dipercaya. Hanya beberapa sel saraf yang tersebar di bawah kulit, bahkan tidak punya ganglion, apalagi sistem saraf pusat. Sistem pencernaan mereka hanya punya satu lubang, makanan masuk lalu keluar lagi dari tempat yang sama. Dilihat dari standar biologi modern manapun, Xenoturbella adalah makhluk yang sangat primitif, serta bentuk kehidupan yang tingkatnya sangat rendah, namun ia telah hidup selama 500 juta tahun. Sementara kamu, aku, semua orang yang kamu kenal, dan nenek moyang kita semua, dihitung sejak Australopithecus yang paling awal tahun 2010, hanya punya sejarah sekitar 7 juta tahun. Entah bagaimana perasaanmu sekarang. Tapi saat aku pertama kali menyadari perbandingan waktu ini, pikiranku sempat benar-benar kosong sejenak. 7 juta tahun berbanding 500 juta tahun. Manusia berdiri di hadapan Xenoturbella, ibarat seorang bayi yang baru lahir berdiri. Di hadapan lansia berumur 500 tahun. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa tidak ada fosil? Ini adalah bagian yang paling aneh dari seluruh cerita ini, tak tertandingi. Biasanya, pembentukan fosil organisme membutuhkan beberapa syarat. Setelah mati, organisme harus cepat terkubur, harus terhindar dari kerusakan oleh hewan pemakan bangkai, harus berada di lingkungan kimia yang tepat agar zat organik tergantikan oleh mineral, hingga akhirnya membentuk jejak membatu yang tersimpan di dalam bebatuan, meskipun proses ini sangat sulit.
Tapi asalkan suatu makhluk hidup berada di bumi dalam waktu yang cukup lama, pasti akan ada beberapa individu yang kebetulan berada di kondisi yang pas, dapat menjadi fosil dalam kondisi tersebut. Dinosaurus ada selama sekitar 180 juta tahun dan meninggalkan puluhan ribu fosil. Trilobita ada selama sekitar 270 juta tahun. Fosil yang ditinggalkannya saking banyaknya sampai kamu bisa membelinya dengan mudah di pasar mineral saat ini. Bahkan beberapa moluska yang tubuhnya tidak jauh lebih rumit daripada Xenoturbella, juga meninggalkan jejak yang jelas dalam catatan fosil. Tapi Xenoturbella, 500 juta tahun, tidak ada apa-apa sama sekali. Para ilmuwan mengajukan beberapa penjelasan. Penjelasan pertama adalah tubuh Xenoturbella terlalu lunak, sangat lunak, sampai tidak mungkin membentuk fosil. Hampir tidak ada struktur keras di dalam tubuhnya, tidak ada tulang, tidak ada cangkang, tidak ada jaringan yang termineralisasi. Setelah mati akan langsung membusuk dengan cepat, tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk pembentukan fosil. Penjelasan ini terdengar sangat masuk akal, tapi masalahnya, ada banyak hewan bertubuh lunak di bumi, seperti ubur-ubur. Tubuh mereka bahkan lebih lunak daripada Xenoturbella. Tapi para ilmuwan tetap saja berhasil menemukan di lapisan batuan Kambrium jejak fosil ubur-ubur. Bertubuh lunak bukan berarti tidak bisa menjadi fosil, hanya lebih sulit saja. Sulit bukan berarti tidak ada satupun selama 500 juta tahun. Penjelasan kedua adalah lingkungan hidup Xenoturbella terlalu unik. Mereka hidup di dasar laut yang sangat dalam. Kondisi geologis di sana tidak mendukung pelestarian fosil. Sedimen laut dalam akan terus didaur ulang oleh pergerakan geologis fosil kuno. Jadi sangat sulit untuk bertahan. Penjelasan ini juga masuk akal. Tapi tetap saja, laut dalam bukanlah tempat yang sama sekali. Tak punya catatan fosil. Para ilmuwan juga pernah menemukan berbagai fosil hewan purba di lapisan laut dalam. Penjelasan ketiga, belakangan ini beberapa peneliti mulai mendiskusikannya dengan serius sebagai sebuah kemungkinan, sekaligus yang paling ingin aku bahas denganmu hari ini mungkin, Xenoturbella sama sekali tidak berevolusi. Coba kamu pikirkan, kalau alasan catatan fosil itu penting adalah karena hal itu mencatat proses perubahan kehidupan seiring berjalannya waktu. Fosil suatu makhluk hidup di era geologis yang berbeda seringkali menunjukkan perbedaan bentuk yang kecil, sehingga ilmuwan bisa menyusun ulang sejarah evolusinya. Tapi jika seekor hewan dalam 500 juta tahun sama sekali tidak mengalami perubahan signifikan apapun, fosilnya dan wujud aslinya yang hidup sekarang akan terlihat hampir sama persis. Pada titik ini, makna dari sebuah fosil jadi sangat berkurang. Ilmuwan mungkin tidak punya motivasi sama sekali untuk mencari fosilnya secara sistematis, atau kalaupun menemukannya, mereka tidak menyadarinya. Hewan yang berhenti berevolusi seperti ini punya istilah khusus di dunia sains yang disebut fosil hidup. Kamu pasti pernah dengar soal coelacanth. Ikan ini diyakini sudah ada sejak sekitar 400 juta tahun yang lalu. Ilmuwan menemukannya di catatan fosil, lalu mengira kalau ikan ini sudah punah, tapi pada tahun 1938, seorang nelayan Afrika Selatan menjaring coelacanth yang masih hidup dari laut. Masih hidup dan bentuknya hampir sama persis dengan yang ada di fosil. Ada juga nautilus dan belangkas, juga pohon ginkgo. Makhluk-makhluk ini adalah fosil hidup yang sangat terkenal. Mereka mempertahankan wujud yang cukup stabil dalam kurun waktu yang sangat lama. Seolah-olah proses evolusi memberi pengecualian dan melewatkan mereka begitu saja. Tapi ada perbedaan yang sangat penting di sini. Coelacanth, nautilus, belangkas, semua fosil hidup ini punya catatan fosil. Kita tahu mereka sudah kuno. Itu karena kita sudah menemukan bukti fosil mereka. Sedangkan Xenoturbella tidak punya. Ini berarti Xenoturbella bahkan tidak pantas mendapat sebutan fosil hidup. Karena syarat utama dari fosil hidup adalah kamu harus bisa menunjukkan fosilnya untuk dibandingkan. Usia kuno dari Xenoturbella tidak dilihat melalui fosil, melainkan dilihat melalui gennya. Inilah bagian yang benar-benar mengerikan kalau dipikir-pikir lagi. Para ilmuwan, dengan mengurutkan dan membandingkan genom dari Xenoturbella, menemukan bahwa urutan gennya memiliki perbedaan yang sangat besar dengan semua hewan yang hidup saat ini. Waktu perpisahan evolusi yang sejalan dengan perbedaan ini adalah sekitar 500 juta tahun yang lalu, yaitu pada periode ledakan Kambrium, atau bahkan mungkin lebih awal, dengan kata lain, di era ketika semua leluhur hewan modern baru saja mulai terpisah dan berevolusi. Xenoturbella sudah berpisah jalan dengan semua wujud kehidupan lainnya. Ia mengambil jalan yang sama sekali berbeda.
dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Begitu saja, di dasar laut dalam yang gelap, ia diam menunggu selama 500 juta tahun sampai bertemu dengan kita. Tapi tunggu sebentar, kalau Xenoturbella memang benar-benar sudah berevolusi 500 juta tahun yang lalu seperti apa wujudnya sebelum ledakan Kambrium? Siapa leluhurnya? Sampai hari ini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ledakan Kambrium terjadi sekitar 540 juta tahun yang lalu. Di periode geologis yang singkat itu, bumi tiba-tiba memunculkan hampir semua leluhur dari golongan hewan modern, dari arthropoda hingga chordata. Cetak biru dasar kehidupan di bumi terbentang dengan cepat dalam waktu kurang dari 20 juta tahun. Kita sering menyebut ledakan Kambrium sebagai ledakan kehidupan, tetapi dari sudut pandang lain itu lebih terlihat seperti perombakan besar cetak biru genetik. Sebelum masa itu, pemeran utama kehidupan adalah makhluk-makhluk aneh dari periode Ediacara. Bentuknya sederhana, bertubuh lunak dan hampir tidak meninggalkan fosil. Sebagian besar dari mereka menghilang setelah ledakan Kambrium, sebagian besar. Tetapi tidak semuanya. Mungkinkah Xenoturbella adalah salah satu dari yang tidak lenyap itu? Mungkinkah ia adalah semacam penyintas dari makhluk periode Ediacara yang beruntung bisa bertahan melewati arus deras ledakan Kambrium dan kemudian terus bertahan hingga hari ini? Jika benar begitu, maka usia Xenoturbella tidak hanya 500 juta tahun, mungkin 400 juta tahun, 700 juta tahun, atau bahkan lebih tua. Ia mungkin salah satu bentuk kehidupan multiseluler tertua yang masih ada di bumi, menjadi sebuah jendela hidup yang mengarah ke masa sebelum Kambrium, ke dunia kehidupan yang hampir sepenuhnya tidak diketahui itu. Coba kamu bayangkan apa artinya ini. Pemahaman kita tentang kehidupan pra-Kambrium hampir sepenuhnya bergantung pada fosil, sementara fosil dari era tersebut sangat langka dan sangat sulit dipahami. Kehidupan pada era itu, bagi kita, hampir seperti selembar kertas kosong. Namun, jika Xenoturbella benar-benar penyintas dari era tersebut, maka di dalam gennya tersimpan rahasia masa itu. Di dalam gennya mungkin tersimpan kode asal usul kehidupan. Pada tahun 2016, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature membuat Xenoturbella dalam semalam menjadi topik utama di dunia biologi. Penelitian ini melakukan analisis filogenetik yang mendetail pada berbagai jenis Xenoturbella, mencoba mencari tahu posisi mereka di pohon evolusi hewan. Saat hasilnya keluar, hampir semua ilmuwan yang terlibat dalam penelitian terdiam. Xenoturbella dan kerabat dekatnya membentuk salah satu cabang paling dasar di pohon evolusi hewan. Posisi mereka jauh lebih primitif daripada hewan manapun yang memiliki organ tubuh, bahkan mungkin lebih dekat ke akar dibandingkan dengan porifera dalam beberapa analisis. Ini berarti, jika kamu menyusuri pohon evolusi hewan terus ke arah akarnya, setelah melewati hampir semua titik percabangan, salah satu tempat terakhir yang bisa kamu capai adalah Xenoturbella. Ia bukan sekadar salah satu hewan purba, ia adalah keberadaan yang mendekati titik awal dari konsep hewan itu sendiri. Sekarang kamu mengerti kenapa aku bilang hal ini bikin merinding kalau dipikir-pikir lagi kan? Namun ini belum berakhir. Biar ku beritahu lagi, satu hal yang membuat seluruh masalah ini menjadi lebih aneh. Penemuan Xenoturbella sebenarnya adalah peristiwa kebetulan yang sangat dramatis. Pada tahun 1915, seorang ahli zoologi Swedia sedang mengumpulkan sampel di dasar laut dekat semenanjung Skandinavia dan tanpa sengaja menjaring beberapa benda kecil yang aneh. Ia tidak tahu apa itu, membuat beberapa deskripsi awal, lalu memasukkannya ke dalam lemari spesimen museum, dan kemudian hampir melupakan hal tersebut. Beberapa dekade kemudian, saat spesimen ini digali kembali, para ilmuwan baru menyadari bahwa ini adalah makhluk benar-benar baru yang belum pernah dideskripsikan oleh sains. Namun bahkan setelah ditemukan kembali, penelitian tentang Xenoturbella berjalan dengan sangat lambat dan sulit, karena makhluk ini benar-benar terlalu sulit ditemukan. Mereka hidup di dasar laut dengan kedalaman ratusan hingga ribuan meter. Jumlahnya langka dan perilakunya misterius. Peluang untuk menangkap spesimen hidup sangatlah kecil. Para ilmuwan, demi meneliti Xenoturbella, telah menghabiskan puluhan tahun menelusuri dasar laut. Terkadang, satu ekspedisi laut dalam yang membawa pulang beberapa spesimen sudah dianggap sebagai panen besar. Apakah kamu merasa ada yang sedikit aneh dengan ini?
Sebuah makhluk yang menurut sepengetahuan kita sudah hidup di bumi selama 500 juta tahun, ternyata bisa selangka ini. Sebuah spesies yang bertahan selama 500 juta tahun seharusnya sudah lama berkembang menjadi populasi yang besar, seharusnya tersebar di setiap lautan di seluruh dunia, seharusnya sangat banyak sehingga sekali pengumpulan di dasar laut bisa mendapatkannya dalam jumlah besar. Namun Xenoturbella tidak begitu. Mereka langka, terpencar, sulit ditangkap seakan-akan sengaja menghindari pandangan manusia. Tentu saja secara rasional, ini mungkin hanya karena lingkungan laut dalam, itu sendiri tidak mendukung terbentuknya populasi besar. Ditambah lagi laju reproduksi Xenoturbella yang sangat lambat. Semua ini bisa menjelaskan mengapa jumlah mereka sangat sedikit. Namun, ada pertanyaan yang lebih mendalam di sini, sesuatu yang berulang kali terlintas saat aku melihat berbagai data. Pertanyaan yang kembali lagi, atas dasar apa kita bisa yakin seberapa langka Xenoturbella saat ini? Pemahaman kita tentang laut dalam sejauh ini sebenarnya sangatlah minim. Area laut dalam yang sudah dieksplorasi manusia diperkirakan bahkan kurang dari 5% dari total luas laut dalam. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di 95% sisanya. Mungkin saja Xenoturbella sebenarnya tidak langka, mereka berkembang biak dalam jumlah besar di area laut dalam yang belum pernah kita capai. Hanya saja, kemampuan deteksi kita belum menjangkau ke sana. Mungkin di beberapa wilayah dasar laut yang sama sekali belum pernah kita injak, populasi Xenoturbella sangat padat hingga tingkat yang mengejutkan, dan mereka hidup di dalam kegelapan seperti ini selama 500 juta tahun terhadap apa yang terjadi, sama sekali tidak menyadari perubahan besar yang terjadi di atas kepala mereka. Dinosaurus datang dan pergi, Xenoturbella tidak tahu. Manusia muncul dan mulai membangun peradaban, mulai meluncurkan roket ke luar angkasa, mulai berdiskusi tentang kecerdasan buatan. Xenoturbella tidak tahu, ia tetap di sana, di dalam kegelapan, hidup perlahan, makan perlahan, mencerna perlahan, mati perlahan. Lalu Xenoturbella yang baru muncul perlahan-lahan, terus mengulangi siklus ini. Selama 500 juta tahun, satu-satunya hal yang ia lakukan hanyalah hidup. Sekarang, aku ingin membicarakan masalah yang lebih mendalam denganmu. Sebuah masalah di tingkat filosofis murni. Jika suatu makhluk hidup tidak berevolusi selama 500 juta tahun. Apa artinya ini? Pendorong utama evolusi adalah tekanan lingkungan. Saat lingkungan berubah, perbedaan antar individu yang akan menentukan siapa yang bertahan hidup, gen siapa yang bisa diturunkan. Seiring berjalannya waktu, spesies akan berubah ke arah yang lebih sesuai dengan lingkungan saat ini. Tapi jika sebuah makhluk hidup berhenti berevolusi, itu hanya berarti satu hal. Ia telah begitu sempurna beradaptasi dengan relung ekologisnya, sehingga perubahan apapun hanya akan membuatnya memburuk. Ia telah menemukan strategi bertahan hidup yang sangat stabil, lalu terkunci pada strategi tersebut dan tidak perlu berubah lagi. Tidakkah kamu merasa ini sendiri adalah sebuah kesempurnaan yang menggelisahkan? Kita manusia selalu menganggap evolusi, kemajuan, dan perkembangan sebagai konsep yang positif. Kita pikir menjadi lebih kompleks, lebih pintar, dan lebih kuat adalah hal baik. Kita menghabiskan jutaan tahun untuk turun dari pohon dan mengembangkan bahasa, alat, sains, dan seni. Kita berpikir inilah arah yang seharusnya dituju oleh kehidupan. Tapi Xenoturbella memberitahu kita bahwa mungkin bukan begitu. Mungkin kebijaksanaan paling hakiki dari kehidupan bukanlah menjadi lebih kompleks, melainkan menemukan cara keberadaan yang sangat sederhana dan mempertahankannya selamanya. Mungkin dalam pandangan 500 juta tahun kejayaan jutaan tahun kita sebagai manusia, 4. Hanyalah sebuah eksperimen yang belum membuahkan hasil 3, sementara Xenoturbella adalah jawaban yang telah lolos dari ujian waktu. Aku tahu ini terdengar agak membingungkan, tapi setiap kali aku memikirkan hal ini, selalu ada perasaan yang aneh, suatu hal yang sulit digambarkan dengan kata-kata, perasaan tentang hubungan antara hal yang sangat kecil dan keabadian. Baiklah, sekarang aku akan menyatukan semua petunjuk dari konten episode hari ini menjadi satu. Kita mulai dari Xenoturbella, sebuah makhluk laut dalam yang tampak biasa saja. Kemudian kita tahu bahwa ia telah ada di bumi selama 500 juta tahun, tapi tidak meninggalkan catatan fosil apapun selama 500 juta tahun ini. Lalu kita menemukan bahwa gennya menempatkannya di salah satu posisi paling dasar di pohon evolusi hewan, mungkin menjadi salah satu kelompok hewan multiseluler tertua yang masih hidup di bumi. Lalu kita menemukan
Jumlahnya sangat sedikit dan perilakunya misterius dan pemahaman kita tentang laut dalam benar-benar sangat terbatas. Kita sama sekali tidak tahu sebaran aslinya dan ukuran populasinya. Terakhir, kita menemukan Ennio Exeia hampir tidak berevolusi selama 500 juta tahun. Seolah-olah telah menemukan semacam persamaan bertahan hidup yang paling sempurna, lalu terkunci selamanya di sana. Semua petunjuk ini disatukan, gambaran seperti apa yang dilukiskannya. Sebuah kehidupan yang muncul hampir di awal waktu terjauh yang bisa dilacak oleh manusia, lalu dengan keheningan dan kestabilan yang nyaris tidak bisa kita pahami. Terus berlanjut hingga hari ini, berbaring dengan tenang di dasar laut, dalam yang tak terlihat oleh kita, sangat tidak peduli dan tidak tahu tentang segala hal yang terjadi di dunia ini, dan juga abai begitu saja. Ia tidak perlu tahu, ia hanya butuh untuk hidup. Dan ia telah hidup dengan cara seperti ini selama 500 juta tahun, membuktikan keefektifan dari cara tersebut. Dengan sebuah cara yang membuat semua yang pernah mendominasi di planet ini, yaitu spesies pada suatu masa pun tak bisa menyamainya. Untuk membuktikan hal ini, tahukah kamu apa yang kadang kupikirkan? Aku berpikir, jika memang ada kecerdasan yang lebih tinggi di alam semesta ini, ketika ia melihat semua kehidupan di bumi dari atas, bentuk kehidupan apa yang menurutnya paling mengesankan? Apakah manusia yang membangun piramida, Pterosaurus yang menguasai langit Jurassik, atau Mosasaurus yang pernah merajai lautan Kretaseum? Atau yang berdiam tenang di dasar laut, menghabiskan waktu 500 juta tahun, hidup tanpa suara? Xenoturbella? Aku tidak tahu jawabannya, tapi aku tahu, jika suatu hari umat manusia menghilang, entah karena perubahan iklim, karena hantaman asteroid, atau karena sesuatu yang kita ciptakan sendiri, Xenoturbella di dasar laut itu mungkin akan tetap terus hidup. Mereka tidak butuh tingkat oksigen yang stabil, tidak butuh suhu yang pas, dan tidak butuh dukungan dari peradaban apapun. Mereka hanya butuh dasar laut, hanya butuh kegelapan yang tak akan pernah bisa dijangkau manusia, hanya butuh waktu. Dan waktu bagi mereka tidak pernah menjadi masalah. Baiklah, cukup sampai di sini konten kali ini.